Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semua perwakilan dari kelas 4 sampai dengan 6 yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ekskul pramuka. Walaupun kalian tidak berpakaian pramuka, dan diharapkan kalian semua tetap berjiwa pramuka. Dimanapun, kapanpun kalian berada, tetaplah berjiwa pramuka. Tetap mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya artinya janji kehormatan kamu sebagai anggota pramuka. Dan Dasa Dharma adalah tingkah laku atau kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap insan anggota pramuka. Dalam kegiatan ekskul pramuka ini, kalian diharapkan dapat mengusulkan kepada sekolah program apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Oleh karena itu, silakan angkat tangan kepada yang mau mengusulkan program apa yang akan dilakukan oleh kalian semua. Angga, silakan. Andi Nanda. Bagaimana kalau latihan pramuka dilakukan satu minggu sekali di hari Sabtu dan dilakukan pada jam 1 sampai jam 3 sore? Kenapa jam 1? Karena jam 12 saya dan adik-adik baru pulang sekolah. Lalu harus istirahat dan sholat berjamaah dulu di masjid. Sholat dulu. Ya, terima kasih adik Nanda usulannya. Berikutnya usulan yang kedua, silakan. Kakak Andi Lia. Saya izin berpendapat. Ya. Bagaimana pelatih ekskul pramuka kelas 6 karena mereka sudah mahir dalam ilmu kepramukaan. Ya, terima kasih usulannya. Berikutnya silakan ada usulan yang ketiga. Ya, Andi Naira dari kelas 4 ya. Saya perwakilan dari kelas 4, setuju dilatih oleh kelas 6. Untuk dilatih oleh kelas 6. Berikutnya usulan yang keempat, silakan. Ya, Taban, Andi Taban, silakan. Tadi kelas 5 juga setuju untuk dilatih oleh kelas 6. Oke, terima kasih. Berikutnya usulan yang kelima. Sebaiknya kelas 6 yang melatihnya ialah saya, Kak Tony, Kak Nabil, Kak Febri, Kak Denis, dan Kalia, Kak Nanda, Kak Musa, Kak Sewa, dan Kak Upa. Karena mereka yang mahir dalam kepramukaan. Berarti sekitar ada 10 yang dianggap mahir ya. 10 orang yang dianggap mahir dan cakap untuk menjadi pelatih pramuka. Ketika latihan berikutnya, usulan dari siapa? Kasawa. Silakan, Anik Sawa. Bagaimana kalau Programnya ya. programnya dikatakan program turun galang? Kenapa itu disebut turun galang? Turun galang karena kelas 6 sudah sedikit mahir dan diajarkan oleh karena kelas 6 melatih adik-adik kelas ya. Adik-adik kelas 1 sampai kelas 5. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pendapat lain dari Nabil. Adik Nabil. kamu usul gimana kalau mengadakan kemah itu seminggu satu semester dan diadakan tiga hari dan saya juga mau mengajar. Oke, terima kasih usulannya. Pada dasarnya kalian sudah punya pendapat semua. Pendapat
kelasnya akan dirangkul. Programnya dinamakan Turun Galang ya. Turun Galang dari usulan Salwa, Andik Salwa. Turun Galang itu artinya kelas 6 melatih kelas 1 sampai kelas 5. Adapun kelas 4 dan 5 itu adalah perwakilan karena tidak cukup di ruangan ini. Perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 5. Setuju tidak kelas 4 dan 5? Setuju nggak untuk turun galang? Setuju nggak? Terima kasih, setuju. Yang pelatihnya ada 10 orang ya. Sudah ditentukan dan diusulkan oleh Andik Rama. Oleh karena itu nanti program rutin turun galang itu di tiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3 sore. Itu setiap hari Sabtu. Sedangkan yang tidak rutinnya adalah kelas 6 melatih dari acara perkemahan penggalang selama 3 hari per semester. Jadi perkemahan itu akan dilaksanakan per semester 1 kali dalam waktu 3 hari kemahnya. Jadi kelas 6 nanti akan melatih di acara perkemahan tersebut, melatih yang kemah. Biasanya yang kemah itu adalah penggalang dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi anak yang 10 orang tadi yang ditunjuk itu akan melatih dalam acara turun galang tidak rutin perkemahan 1 semester sekali. Itulah kesimpulannya. Terima kasih kalian telah mengusulkan kepada kakak untuk ekstrakurikuler pramuka dengan program turun galang. Diakhiri rapat kali ini. Terima kasih kepada adik-adik kelas 4 sampai kelas 6. Ditutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Gumulung Tonggo yang sedang ada di Korwil, tadi izin kita tidak bisa mengikuti diskusi tentang program. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Gumulung Tonggo. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang program-program yang ada di SDN 1 Gumulung Tonggo. Dan program-programnya yang terbaru akan diusulkan dari siswa. Minggu kemarin siswa SD kita rapat tentang diskusi
ekskul wajib pramuka yang disisipkan tentang program turun galang. Namun demikian, saya akan bacakan program-program apa saja yang ada di SD kita. Yang pertama, program PPDB SDN 1 Gumulung Tonggo. Biasanya dilaksanakan bulan Juni dengan panitia Pak Adnan, Bois, Pak Ipin, dan Pak Otong. Berikutnya yang kedua, program ekstrakurikuler wajib pramuka. Biasanya pukul 13 sampai 16 WIB tiap hari Sabtu. Para pembinanya seluruh dewan guru yang ada di SD sini. Yang ketiga, program kelulusan atau panggung gembira. Panitianya yaitu guru kelas 6, saya sendiri, berikutnya Pak Adnan dengan Bu Widi. Yang keempat, program pembiasaan. Ulangi, program kelulusan dan panggung gembira itu di akhir tahun ajaran serta kenaikan kelas. Untuk tahun sekarang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2023. Yang keempat, program pembiasaan. Tiap hari 10 sampai 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang A, PBB atau TUB Senin. Pembinanya itu Pak Saripin. B, hafalan bacaan sholat dengan pembinanya Pak Adnan. C, hafalan surat pendek hari Rabu Pak Ridwan. D, senam masal hari Kamis Bu Agung Besar atau Bu Sri Agung Diana Ningsih. Yang E, kultum atau hitobah hari Jumat oleh Pak Tawa. Yang F, pensi atau pentas seni hari Sabtu oleh Pak Adnan. Itu pembiasaan yang dilakukan oleh kita sebagai guru pembina atau panitianya. Koordinator langsung pembiasaan yang dilaksanakan di lapangan atau di masjid. Berikutnya yang kelima, program literasi. Tiap hari 10 sampai 15 menit setelah istirahat, baca buku di pojok baca tiap ruang kelas. Baca Al-Quran atau baca Iqra di ruang kelas masing-masing, atau baca buku perpustakaan. Penanggung jawabnya adalah wali kelas masing-masing. Yang keenam, program kantin kejujuran. Sebelum istirahat dan setelah pulang belajar. Kantin kejujuran itu baru dibuka standar operasionalnya sebelum belajar, ketika istirahat dan pulang belajar. Waktu kegiatannya. Dan penanggung jawabnya adalah Pak Adnan, Bu Widi, serta Pak Ridwan. Ketujuh, program ujian, asesmen, UTS, UAS, PTS, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kalender pendidikan di Kabupaten Cirebon atau pendidikan nasional. Berikutnya nomor 8, program pendaftaran ke SMP atau MTS bulan Juni sampai Juli. Penanggung jawabnya adalah kelas 6. Dibantu oleh operator Pak Otong, bendahara Bois, dan sekretaris Pak Ridwan. Berikutnya 9, program yang diusulkan oleh siswa kelas 4 sampai kelas 6.
Yang akan kita bahas adalah program ini, turun galang. Apakah Bapak Ibu nanti setuju atau tidak? Dan berikan masukan kepada kami, pada kita sebagai pembina penggalang dan pembina gudeg gugus depan SDN 1 Gubeng Tondo. Yang ke-10 yaitu program Gempita, yaitu gemar dan pintar bercerita. Ini dilakukan oleh CGP Pak Dayat dengan mungkin Pak Jamroni. Nah, sekarang kita bahas program saya yang berasal dari kelas siswa, yaitu turun galang. Turun galang itu adalah artinya para penggalang di SD. Umur penggalang kan umur 10 sampai dengan 15. 4, 5, 6 atau 4, 5, 6 sampai SMP, sampai kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Itu namanya penggalang. Mengapa disebut turun galang? Karena mereka melatih, melakukan pembinaan, melakukan ini atas prakarsa diri mereka sendiri, supaya mereka bisa bersosialisasi, memiliki karakter yang kuat, kemandirian, kepemimpinan, dan semua karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Diharapkan mereka memiliki itu semua, gotong royongannya dan interaksi sosialnya dengan adik-adik kelas. Latar belakangnya kenapa kelas 6 menginginkan turun galang, karena di kelas 6 itu ada siswa ketika pembelajaran masih kurang percaya diri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pembina pramuka, ekskul pramuka, menyisihkan waktu 1 jam ketika kegiatan ekskul pramuka pada hari Sabtu untuk kelas 6 supaya bisa melatih adik-adik kelasnya. Adik-adik kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Nanti pembina gudeg akan memilih anak-anaknya. Dan sudah diajukan oleh anak-anaknya waktu rapat dengan siswa. Demikian program saya CGP untuk menambahkan program-program sekolah yang lainnya, itu turun galang. Pada Bapak Ibu silahkan berpendapat, apakah Bapak Ibu komentarnya bagaimana, dipersilahkan. Angga, itu program dari kami CGP Angkatan 7. Silakan. Hari Bang. Ya. Kalau program penggalang sendiri kegiatannya apa gitu? Kegiatan Selain maksudnya kan adik-adik, misalnya kelas 6 membimbing adik-adik kelas dalam bentuk apa gitu? Dalam bentuk latihan dasar kepramukaan, permainan, dan kalau bisa mah rutin. Ada yang rutin, yaitu kegiatan turun galang itu rutin seminggu sekali, yaitu berupa latihan dilakukan oleh anak yang melatihnya cuma 1 jam, dan itu pun dipantau oleh kakak-kakak semua pembina pramukanya. Dan dilakukan yang tidak rutinnya yaitu 1 semester sekali. Mereka menginginkan perkemahan. Nah, perkemahan penggalang itu dan siaga itu diharapkan 1 semester sekali dalam waktu 3 hari berkemah. Ada yang bermalam untuk penggalang, sedangkan yang siaga tidak bermalam. Tapi mereka tugasnya tetap melatih. Itu yang diinginkan oleh mereka.
oleh para penggalang kelas 4, 5, 6. Berikutnya ada bagaimana Pak Ridwan? Ya, bisa. Usulannya seperti itu. Saya cuma menanyakan tentang bentuk nyatanya. Iya. Seperti itu bentuk nyatanya, latihan pramuka. Hanya setelah kakak-kakak semua atau bapak ibu eskul pramuka sudah melatih, ya mereka dikasih tugas oleh kakak-kakak semua untuk menjadi pelatih dalam istilahnya micro teacher atau guru kecil untuk membimbing melatih siswa kelas 1 sampai kelas 5. Silakan ada komen yang lain. Bu Agung. Ya, kalau emang kegiatannya seperti itu, mungkin saya juga setuju ya, karena bisa melatih anak itu dari keberaniannya, dari kemampuan itu dapat dilatih, terdidik dari kegiatan tersebut. Baguslah, saya juga setuju kalau ada penggalang kayak gitu. Setuju. Ada lagi, terima kasih Bu Agung. Nanti saya akan dari rapat ini saya akan usulkan ke kepala sekolah. Program ini kan berasal dari siswa kita. Kalau kita tidak mendukung, ya bagaimana gitu tuh. Diharapkan didukung lah gitu. Ada komen lain? Waktunya hari Sabtu, tiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Alasan anak-anak itu kenapa Pak jam 1 sampai jam 3? Karena jam 4 sampai jam itunya mau ke MD katanya untuk ngaji. Sabtu kapan Pak? Besok. Iya, tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu ya Bu Agung. Ada pendapat lain silakan. Buis. Silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya programnya cukup bagus ya Pak, Turun Galang, dan itu sudah melibatkan hampir semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6, dan tidak hanya siswanya tapi gurunya juga dilibatkan. Menurut saya programnya bagus dan kami sebagai guru mendukung program yang Bapak usulkan ya. Jadi baguslah, kami setuju dan mensupport. Ya semoga program ini berkelanjutan ya. Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya. Ada pendapat lain? Ya, Pak Tama, silakan. Untuk program itu saya sangat setuju Pak, karena satu bisa bikin orang mandiri, juga keberanian, dan kalau bisa usulan itu kalau kemah tuh, jadi kan kalau kemah perjusami Ya. biasanya sampai minggu. Ya, 1 semester ya. Ada sekali-kali keluar wilayah tuh Pak, jadi kan ada pemandangan baru gitu, jadi kelihatannya suasananya baru, jadi anak tuh tidak membosankan di sekolah saja gitu. Iya, program itu akan insya Allah kami lakukan ya, perkemahan dan perkemahan. Terima kasih atas usulannya. Ada lagi pendapat yang lain? Cukupkan sekian saja ya. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua terhadap program yang kami usulkan, yaitu tentang Turun Galang. Semoga berkelanjutan. Ditutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang baru
yaitu Pak Ali dari Greget yang saya hormati, Bapak Ibu guru atau kakak-kakak pembina dari kelas 1 sampai 6 yang kami hormati, serta adik-adikku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia dan kakak cintai. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kalian nanti akan dilatih oleh kakak-kakak yang ada di belakang kakak pembina. 8 orang, 2 tidak hadir. Nanti tiap kelas dilatih oleh kakak kelas 6, penggalang kelas 6. Oleh karena itu, nanti seketika latihan pramuka, setelah dilatih oleh kakak pembina dari guru, maka kalian bakal dilatih selama 1 jam oleh kakak pembina dari kelas, kakak penggalang dari kelas 6. Bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa dilaksanakan? Siap, bisa. Program ini dirilis oleh kelas 6 yang mengusulkan bahwa nanti kelas 6 bakal dijadikan pelatih untuk program turun galang. Turun galang artinya kakak-kakak penggalang kelas 6 melatih adik-adik siaga dan penggalang dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu yang rutin seminggu sekali. Dan 1 semester sekali bakal diadakan perkemahan turun galang. Bisa dipahami? Siap. Kita mulai saja acara yang rutin. Tapi sebelumnya kakak mau perkenalkan dulu ke kalian semua dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Kepala Sekolah yang baru. Kepada Kak Ali silakan untuk memberikan prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak pembina yang saya hormati, adik-adik pramuka yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini adik-adik dapat melaksanakan kegiatan pramuka Turun galang. Nah, kegiatan pramuka turun galang, ya, galang. Semoga kegiatan ini sukses, ya. Semoga kegiatan ini sukses. Sebelum itu, kakak ingin menyampaikan beberapa hal, ya. Ini kakak ini mulai dari tanggal 8 Juni 2023 Bapak oleh pemerintah ditugaskan sebagai kepala sekolah di SDN 1 Gumbung Tonggo, ya, yaitu karena adanya mutasi yang tadinya adik-adik di kepala sekolahnya adalah Pancasbun, ya. Pancasbun sekarang mutasi ke SDN 2 Gumbung Tonggo. Nah, dan asal Bapak adalah dari Gregetnya, dari Greget, dan Bapak tadinya sebagai kepala sekolah di SDN 1 Greget. Nah, karena ada perubahan oleh pemerintah, Bapak ditugaskan sebagai kepala sekolah di SDN 1 Gumbung Tonggo. Semoga semua warga sekolah SDN 1 Gumbung Tonggo menerima Bapak untuk bekerja di sini. Menerima tidak adik-adik? Menerima. Alhamdulillah. Dan untuk sementara semoga kegiatan ini dapat sukses. Untuk sementara Bapak sekian saja dulu.
perkenalan dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka Pramuka. Pada kakak kelas 1, kakak pembina kelas 1 nanti menghadap ke rumah adik-adiknya. Kepada kakak kelas 2, pembina kelas 2 menghadap ke timur, anak-anaknya, adik-adiknya. Kelas 3 menghadap ke barat, kelas 4 menghadap ke timur, kelas 5 menghadap ke barat, kelas 6 menghadap ke timur. Bisa dipahami tugasnya? Kelas 1, kakak pembina, kakak pelatih dari kakak kelas 6. Kakak kelas 1 yang bersedia. Kakak Rama, silahkan. Nanti dipantau oleh pembinanya. Kelas 2. Ya, silakan. Kelas 3. Silakan. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Kelas 1. Kak Tony kelas 5. Sesuai dengan ininya ya, instruksinya. Kita mulai. Action. Balik kanan, gerak. Edwan. Unsa. Enggak putih unsa. Unsa. Paket tas aja. Maju 2 langkah.
Tepuk dokter, ambil jarum, oles-oles, oles-oles, let's go. Tepuk rambut pakai batang. Mana semangat lu? Mana semangat lu? Tepuk semangat. Tepuk Coca-Cola. 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 Mundur dua langkah.
Terapi tuh. Terapi tuh, Kak. Dari terapi. Istirahat di tempat. Turun dengan jari ya. Siap, gerak. Yang gerak lagi di sini cepat. Ring Ranggata Gunung Gambing.